Cairo Red Wall dikabarkan semakin kuat untuk bela timnas Indonesia. Elkan Bagot beri respon mengejutkan, disebut masih berpeluang dipanggil Sintayong. Hernando Ari kembali lakukan blunder fatal, auto digeser Martin Paes di timnas. Esport rilis jersey baru untuk skuad Garuda. Pengakuan jujur Cina usai Martin Paes bisa main di ronde 3. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper Hernando Ari Sutaryadi kembali melakukan blunder fatal saat tampil membela Persebaya Surabaya di pekan ketiga beri Liga 1 2024-2025. Dia membuat timnya kebobolan gol cepat saat menjamu Barito Putra di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tepatnya pada Jumat 23 Agustus 2024 malam. Momen itu terjadi saat laga berjalan belum semenit. Hernando Ari mulanya bermaksud membuang bola dengan sepakan keras sambil meninggalkan gawangnya. Sayangnya, bola membentur bek Kadek Raditya. Sial, bola liar kemudian dikuasai oleh striker Lucas Morellato yang menyelesaikannya dengan tembakan akurat ke gawang Persebaya Surabaya. Gol itu pun tercipta di detik ke-31 dan membuat Persebaya Surabaya tertinggal lebih dahulu. Beruntung, Persebaya Surabaya tetap memenangi pertandingan ini dengan membalas 2 gol. Masing-masing adalah eksekusi penalti Bruno Moreira menit ke-27 dan sepakan keras dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Muhammad Rashid menit ke-90+5. Hernando pun langsung mengakui kesalahannya. Dia bersyukur bahwa timnya tetap bisa mengemas 3 poin di laga ini. Sepanjang laga, kiper berusia 22 tahun tersebut merasa bahwa rekan-rekannya mampu bekerja sebagai tim sehingga berhasil comeback. Saya berterima kasih kepada Coach Paul Moser dan juga tim. Persebaya sekarang ini punya pemain yang bagus. Semua pemain saling menutupi. Saya melakukan kesalahan, tapi teman-teman berjuang menutupi kesalahan saya. Ucap Hernando Ari. PSSI dan Airsport dikabarkan akan segera meluncurkan jersey terbaru untuk timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama PT Gelora Sepak Bola Indonesia atau GSI, yakni Marcel Masita kepada Awak Media. Marcel mengatakan desain terbaru jersey timnas Indonesia sudah ada. Jersey tersebut nantinya untuk seragam perang ketiga untuk skuad Garuda. Timnas Indonesia baru mempunyai 2 jersey buatan Airsport, yakni merah untuk kandang dan putih baju tandang. Jersey itu sudah mulai dipakai timnas Indonesia kala melawan Vietnam dalam pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kata Marcel, sampai saat ini pihaknya belum bisa meluncurkan seragam ketiga skuad Garuda. Sebab masih dalam pembahasan di internal sebelum nantinya diinformasikan ke publik. Masih proses approval dari PSSI dan lain-lainnya, kata Marcel mengatakan. Lanjut Marcel, untuk pembuatan jersey ketiga timnas Indonesia dikerjakan tidak terburu-buru. Ia tidak ingin seperti saat peluncuran jersey kandang dan tandang timnas Indonesia. Saat itu publik menaruh rasa kekecewaan terhadap desain jersey kandang dan juga tandang timnas Indonesia. Desain tersebut dinilai terlalu simpel. Jadi kami tidak buru-buru juga, karena memang tidak ada urgensi bagi kami, kata Marcel menambahkan. Kabar Cairo Red Wall akan bergabung dengan skuad Garuda nampaknya semakin menguat. Hal ini dikarenakan Cairo Red Wall hampir bisa dipastikan tidak akan dipanggil ke timnas Belanda. Hal ini menjadi peluang bagi skuad Garuda untuk semakin mendekat dan melakukan negosiasi secara lebih mendalam. Terlebih keluarga Cairo Red Wall pernah mengatakan bahwa sang pemain tertarik untuk membela timnas Indonesia. Di sisi lain, Cairo Red Wall baru saja bergabung dengan klub Belgia Pro League yakni Royal Antwerp dengan status permanen. Royal Antwerp menggait Red Wall secara gratis setelah kontrak pemain serba bisa tersebut bersama dengan Crystal Palace habis pada akhir musim lalu dan tidak diperpanjang. Di Royal Antwerp, Cairo Red Wall mendapatkan kontrak berdurasi setahun alias hingga akhir Juni 2025, disertai dengan opsi perpanjangan selama setahun.
Chairul Ridwal pun akan berhadapan dengan dua pemain timnas Indonesia yang juga merumput di Belgia Pro League. Mereka adalah Sandy Wells di Cafe Michelin dan juga Ragnar Oratmangon di FC Vidender. Chairul Ridwal kini semakin ramai diperbincangkan netizen tanah air setelah diklaim ingin membela timnas Indonesia. Chairul Ridwal memang memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Keinginan Chairul Ridwal membela timnas Indonesia diucapkan oleh mantan anggota Esko PSSI, yakni Hassani Abdul Ghani. Menurut Hassani, dia baru saja mendapatkan telepon dari sang nenek berusia 26 tahun tersebut. "Cucu saya yang pernah bermain di Crystal Palace, dia ada keturunan Manado, terbuka bela timnas Indonesia," kata nenek Chairul Ridwal. Pelatih timnas Indonesia Yani Sintayong memberikan respon mengenai kemungkinan memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia setelah Jordi Amat dipastikan absen untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mempersiapkan diri untuk pertarungan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September mendatang. Timnas Indonesia akan melawat ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 mendatang waktu setempat. Tim asuhan Sintayong kemudian akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada tanggal 10 September 2024 mendatang. Namun, ketika berbicara kepada awak media pada Jumat 23 Agustus 2024 ini, Sintayong menyampaikan kabar buruk soal persiapan timnas Indonesia. Jordi Amat dipastikan tidak akan membela skuad Garuda pada September mendatang karena menderita cedera yang membuatnya absen selama 4 pekan. Sang bek tengah veteran disebut mengalami cedera ketika membela klubnya Johor Darul Ta'zim pada pentas Liga Malaysia. Persiapan sangat baik, hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah. Jadi saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan tidak pulih. Jadi harus istirahat selama 4 pekan ke depan, tambah Sintayong. "Saya sudah telepon Jordi dan telah diputuskan tidak akan dibawa. Semua dukungannya luar biasa dari Pak Erik, masalah pesawat dan lain-lain. Jadi persiapannya tidak ada masalah," pungkas Sintayong. Selain Jordi Amat, Yasir Habner juga telah dipastikan tidak akan memperkuat timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Elkan Bagot tersedia dan kemungkinan bisa jadi pilihan. Namun begitu, Sintayong tetap tidak ingin memanggil pemain yang baru-baru ini pindah ke Blackpool FC. Sebelumnya, Elkan Bagot telah dilewatkan pula oleh Sintayong dalam panggilan FIFA Matchday Juni 2024 lalu. Hard game, tough game, and I prepare my players in such a way. Media Cina yakni Sohu gemetar mengetahui Martin Paes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya semua posisi di timnas Indonesia kini sudah diperkuat secara komprehensif. Martin Paes diketahui sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia saat ini, termasuk saat bertandang ke Bahrain dan China pada Oktober 2024. Mengetahui kabar tersebut, Sohu khawatir dengan keadaan kiper FC Dallas tersebut. Sohu mengakui kehadiran Martin Paes bisa menjadi ancaman terhadap prospek tim Dragons julukan timnas Cina. Menurut media Cina itu, timnas Indonesia kini kuat di semua lini. Timnas Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar. Pemain ke-14 telah bergabung, dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif, sehingga prospek tim nasional Cina tidak pasti, tulis Sohu dalam laporannya. Sohu mengakui pertandingan melawan timnas Indonesia adalah momen krusial bagi Cina. Pasalnya, kemenangan dalam laga tersebut adalah harga mati bagi tim Dragons untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. "Kami akan menghadapi Indonesia di kandang sendiri pada 15 Oktober. Dan jika kami tidak menang saat ini, akan sulit untuk memperebutkan tempat keempat grup, sehingga sulit untuk melaju ke putaran final Piala Dunia," tulis Sohu mengatakan. Seperti diketahui, Martin Paes berhasil memenangkan gugatan dalam Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Hasil sidang itu membuat Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024. Namun, penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut harus melalui sidang CAS karena terkendala masalah perpindahan federasi.
Kini permasalahan itu sudah usai, setelah Martin Paes berhasil memenangkan sidang di CAS. Anggota Exco PSSI yakni Ernest Sinulinga mengonfirmasi Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia mulai laga kedua melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.